Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang beternak ayam lagi ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung di konten Bang Juan kali ini, di video Bang Juan kali ini, jadi ini bukan peternakan saya, tapi ini adalah peternakan teman saya ya teman-teman sekalian. Ini adalah peternakan teman saya, punya Bang Andi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, dan di-share juga ke media sosial lainnya supaya kita bisa berbagi ilmu lah, kita bisa berbagi pengalaman, supaya teman-teman yang lainnya yang belum paham dalam dunia peternakan, yang baru mulai ingin terjun ke dalam dunia peternakan, semuanya bisa merasakan pengalaman yang luar biasa dari kita semua. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan selama ini, jadi kita beternak itu nggak usah cuma mau ikut-ikutan, nggak usah hanya karena tergiur keuntungan yang besar, yang katanya beternak ayam 1 bulan bisa menghasilkan sekian juta, lalu kita tergiur dan ingin terjun ke dalamnya, dan kita mengeluarkan cukup banyak modal gitu, kita investasikan ke peternakan tersebut, dan akhirnya drop. Ya, sangat disayangkan teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian yang ingin memulai dunia peternakan ini, saya sarankan untuk dipahami dulu polanya ya. Bagaimana untuk cara penanggulangannya jika nanti terjadi suatu wabah di peternakannya dan ayam-ayamnya pada jatuh sakit, dan bagaimana nanti pemasarannya akan kita buat seperti apa, mau kita jual telur atau kita jual pedaging atau kita jual per ekor, itu nanti kita betul-betul pikirkan dulu secara matang. Cukup dengan kandang-kandang yang sederhana dan simple ini aja teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki cukup modal, tidak usah kita tergiur dengan konten-konten beliau-beliau yang sudah mempunyai cukup modal ya teman-teman, yang sudah memiliki cukup uang untuk diinvestasikan ke dalam peternakannya. Karena beliau-beliau itu yang sering kita lihat di YouTube itu juga tentunya atau pastinya mereka sudah mengenal cukup banyak cara beternak ayam, bagaimana agar sukses, baik itu bagaimana cara pemasarannya, bagaimana cara menangani penyakitnya, bagaimana cara pemberian vitamin, obat-obatan, jamu-jamuan herbal dan sebagainya. Itu pasti mereka semua sudah paham, sehingga bisa berani untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk di peternakan. Jadi buat teman-teman yang skala rumahan, yang modal-modal kecil, modal-modal minim, jangan utang sana sini untuk diinvestasikan ke dalam dunia peternakan ini, karena bisa berakibat buruk kepada kita sendiri. Jadi mulai dari apa yang ada dulu teman-teman, berapa adanya ada dulu. Kalau memang punyanya sepasang, ya sepasang itu ada dulu kemakan. Kalau nanti ingin nambah lagi ke depannya, kita sudah paham, kita sudah mulai merasa nyaman gitu, kita sudah mulai merasa senang, merasa puas atas hasil ternak kita. Mau kita kembangkan lagi, mau beli pejantan yang lebih oke lagi, mau beli indukan yang lebih oke lagi, itu bisa saja dilakukan teman-teman. Atau nanti keuntungannya mau dibuatkan kandang, sebagian kita nikmati ya, nggak masalah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang sudah benar-benar paham, nyaman dan apa ya, lali aku ya, pokoknya begitulah intinya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar pahami dulu lingkungan di sekitar kita, bagaimana kita untuk memasarkannya nanti. Jangan kita, misalkan kita mau pelihara ayam untuk kita jual sebagai ayam pedaging, misalkan kita pelihara ayam kampung, ayam kampung biasa atau ayam urat, ayam bukan perah, itu sangat tidak saya sarankan teman-teman, karena pasti rugi. Mau dikasih makan apa aja, mau dikasih
pakan pur jenis apa aja yang paling mahal sekalipun tidak akan bisa mengejar bobot. Ini Bang Andi juga kekurangan kandang, jadi di dalam satu kandang ini ayam-ayamnya beda tetapan. Ada yang sudah besar, tapi ini yang sudah besar-besar ini sudah bisa dijual per ekor ya teman-teman. Sudah banyak juga orang yang mengambil dari sini, dia sudah banyak menjual lah dari sini. Nah, yang sebesar-besar ini sudah bisa dijual. Sudah bisa dijual. Ini banyak jantannya. Jadi kalau kita sudah paham situasinya, kita pasti merasa nyaman dan puas ya atas hasil peternakan kita selama ini. Jangan mudah tergoda dan mudah tergiur dengan omongan-omongan teman-teman yang sudah sukses itu ya. Mereka sudah memahami betul pastinya. Beda dengan kita yang istilahnya baru mulai merintis, baru mulai ini terjun ke dalam dunia peternakan, belum punya banyak pengalaman di situ. Kita harus mulai dari yang kecil-kecil supaya nanti pun kalau misalkan terjadi kerugian, ada misalkan terkena virus dan ayamnya pada mati, otomatis yang mati cuma sedikit karena ayam kita juga cuma sedikit dan kita tidak mengalami kerugian yang besar. Pastinya kerugian juga sedikit juga. Tapi kalau kita baru mulai langsung udah investasikan banyak, misalkan beli 500 DOC, aduh nanti mati habis lah semua. Terakhir apa? Besok nggak mau lagi mulai lagi kan gitu bos, udah kapok lah istilahnya gitu. Tapi kalau kita mulainya dari sedikit, iya mati, rugi pun cuma sedikit. Kita pasti kedepannya berarti harus nanti tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita sudah tahu lah gitu di dalamnya ya teman-teman. Kita harus ngapain, harus kita kasih apa, harus kita gimana kan kandangnya gitu supaya ayam-ayamnya terhindar dari penyakit. Jadi mulailah dari apa yang kita punya, mulailah dari yang sedikit aja dulu supaya mencegah kerugian yang besar juga ya teman-teman. Oke, terima kasih yang buat terima kasih buat yang sudah nonton, maksudnya terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga peternakannya sukses selalu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bang Jan Peternakan.